wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لرجل المؤمنين. وقال أيضا إن الرجب شهر الله وشعبنا شهري وربنا شهر أمتي. الحديث بمعنى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, enaknya berdiri atau duduk? Ibu-ibu suka yang berdiri atau duduk? Bapak-bapak suka yang berdiri atau yang duduk? Soalnya kalau duduk kurang bebas. Boleh berdiri? Boleh ya? Hadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidah, para santri, santriawati, para putra dan putri. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa hadir dalam majlis yang mulia mengundang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadratul kiram, yang saya hormati para kesepuhan kampung apa ini? Karangpletak. Alhamdulillah saya pribadi bisa silaturahmi dengan masyarakat warga kampung Karangpletak. Berkahnya acara peringatan Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa saling berwajah tatap muka, saling kenal. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Alhamdulillah kita bisa dalam acara Isra Mi'raj ini, kita berharap mudah-mudahan dalam acara ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul mengenang, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini banyak warga yang antusias. Alhamdulillah kita diberikan keberkahan panjang umur sehingga kita bisa ketemu lagi dengan bulan apa bulan Rawah.
Bagaimana dengan Nabi ketika memasuki bulan Rajab, Kanjeng Nabi itu selalu berdoa. Gimana doanya? Yang bisa nggak doanya? Ada yang bisa? Ketika Kanjeng Nabi memasuki bulan Rajab, Kanjeng Nabi selalu berdoa agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Syaban, juga diberikan kemampuan panjang umur sampai ke bulan Ramadan puasa. Gimana doanya jangan bisa? Ya sama-sama kita salawatan sambil berdoa. Berkah dengan salawatan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap salawatan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Bapak Nah, itu doa yang sering dibaca Kanjeng Nabi ketika bulan Rajab, Syaban, dengan harapan bahwa diberkahi, diberikan berkah di bulan Rajab, Syaban, terus kita diberikan panjang umur sampai ke bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Rajab itu bulannya menanam, bulan nandur. Jadi Rajab itu bulannya nandur amal baik. Terus bulan Syaban atau Rawah bulan nyiram atau bulan yang untuk mengurus tanaman. Karena tanaman kalau hanya ditanam terus ditinggalkan nggak diurus pasti akan mati. Sama tanaman amal kita harus diurus. Misalkan sodako itu amal. Nah itu ketika nanam berarti kita bernanam apa? Sodako. Karena dunia itu madro'atul akhirat. Dunia madro'atul akhirat. Jadi dunia itu tandurannya akhirat. Kalau kita di sini menanam kebaikan, maka akan hasilnya juga kebaikan. Ketika kita menanam kejelekan, juga hasilnya akan jelek. Makanya ketika bulan Rajab bulan menanam, ketika Syaban bulan untuk mengurus atau menyiram, harus disiram, harus diurus, amal-amal harus disingkirkan penyakitnya. Jadi bukan hanya tanaman yang ada hamanya, juga masalah amal juga ada hamanya. Terus hamanya itu apa? Penyakitnya itu apa? Amalnya itu harus dibersihkan dari penyakit hama. Jadi seperti kita beramal pasti ada penyakitnya. Gitu. Penyakit dalam amal apa aja? Ada yang tahu? Pertama ria. Ria itu apa? Ada yang tahu ria? Hah? Ada yang tahu ria? Ria itu amalun li adlinas riyaun. Beramal, tarkul amal li adlinas riyaun. Meninggalkan beramal karena manusia, karena orang. Meninggalkan beramal karena manusia, namanya ria. Misalkan mau sedekah nggak jadi, takut dilihat gitu. Takut dilihat orang, nggak jadi sedekah, ini namanya ria. Dia meninggalkan amal baik karena manusia gitu.
Terus gimana kalau beramal karena manusia? Tadi meninggalkan amal karena manusia. Sekarang gimana kalau dia beramal karena manusia? Berarti tadi beramal di alinas riyakun. Kalau amal di alinas syirkun khafi. Berarti kalau beramal karena dilihat, pengen dipuji, itu namanya riya atau apa? Syirkun khafi, itu syirik yang samar. Karena kita beramal karena manusia, namanya syirik khafi, syirik yang samar. Misalkan pengantin baru, dia rajin sholatnya, rajin sholatornya, karena ada mertua, itu namanya syirkun khafi atau syirik yang samar gitu. Kalau tadi meninggalkan amal karena manusia namanya riya. Kalau beramal karena manusia namanya syirkun khafi, samar, syirik yang samar. Kalau syirik samar itu masih wajib, kalau meninggal masih wajib disolati, dimandiin, dikafani, ya, disolati di kubur, itu masih syirik khafi. Kecuali kalau syirik terang-terangan gitu, minta berhala baru gitu, atau mengatakan sesuatu yang membuat dia murtad, baru tidak ada kewajiban orang muslim mengurus jenazahnya gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak hadir, alhamdulillah. Kita sedikit, mungkin saya nggak banyak bicara di depan bapak ibu karena sambil menanti kehadiran dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Insyaallah saya sedikit membahas Isra Mi'raj. Mungkin nanti yang lebih jelas beliau. Bapak Ibu, mungkin setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Terus dalam Isra Mi'raj itu apa yang kita dapat petik hikmah dari Isra Mi'raj tersebut? Gimana sih sebab terjadinya Isra Mi'raj? Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Bapak-bapak tahu Pak? Kapan, pada saat kapan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi terjadi? Nah, ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu merupakan Isra, perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram tanah Mekah ya, sampai Masjidil Aqsa Palestina, itu Isra. Sementara Mi'raj yaitu dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai menghadap Allah. Itu proses Isra Mi'raj. Jadi dalam Isra Mi'raj itu sebagian ulama mengatakan Kanjeng Nabi itu mengalami tiga alam. Tiga alam. Alam apa nih Bu? Ada yang tahu? Jadi Kanjeng Nabi mengalami tiga alam. Dek, yang tahu? Kanjeng Nabi itu mengalami tiga alam. Tiga alam. Pertama alam nasut. Itu perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, namanya alam nasut. Jadi alam manusia gitu. Yang kedua alam malakut. Dari perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, namanya alam malakut atau alam malaikat. Jadi di sana tempat malaikat. Jadi masing-masing langit itu ada pintunya, ada malaikatnya. Setiap langit ada malaikat yang bertugas, ada yang hanya berdiri saja dari mulai dia diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang cuma ruku saja dari mulai dia diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang sujud saja. Itu. Jadi tiap langit itu diisi malaikat, tugas tersebut. Dimulai diciptakan malaikat sampai hari kiamat seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi melihat kelakuan malaikat dari alam malakut, terpesona atau kesengsem, ingin seperti malaikat-malaikat yang taat. Makanya dalam tahun Huzni atau Amul Huzni, tahun duka cita, Allah mengangkat Kanjeng Nabi, diperjalankan Kanjeng Nabi. Jadi ada Isra Mi'raj. Karena di samping pertama hikmahnya Isra Mi'raj yaitu untuk menjemput perintah sholat yang istimewa. Karena ibadah itu macam-macam. Ibadah itu ada yang berat, modalnya berat,
modalnya banyak, seperti bangun masjid. Nah, itu modalnya banyak juga berat gitu. Ada juga ibadah itu modalnya ringan tapi apa? Ringan tapi berat. Modalnya ringan tapi berat. Dilaksanakan seperti puasa. Puasa itu nggak butuh modal, cuma berat. Rata-rata orang puasa itu rata-rata orang itu puasa itu diajak puasa itu sulit gitu. Ada ibadah yang modalnya ringan juga dilakukan ringan. Misalkan cukup dengan niat. Misalkan apa? Seperti orang sahur itu ya cukup niat. Karena sesuatu yang menang ketika diniat untuk ibadah menjadi ibadah. Itu ibadah. Jadi hikmahnya pertama sholat. Dalam sholat kita bisa mengambil hikmah juga. Yang pertama dalam sholat itu ada sifat tawadhu. Itu dalam sholat itu ada hikmahnya yaitu pertama apa? Sifat dalam sifat tawadhu disimbolkan dalam sujud. Kita ketika teman masih pegang-pegang tangan kita masih bisa senyum-senyum. Ketika tangan dipegang, dipukul sedikit, kita masih bisa senyum-senyum. Kaki ada yang nendang sedikit atau megang sedikit, kita masih bisa senyum. Coba ada yang megang kepala kita, apa reaksi kita? Bu, Pak, ketika teman kita megang kepala kita, diusap-usap. Gimana reaksi kita? Bu, ibu punya teman, kepala ibu dipukul-pukul. Gimana bu? Nah, Bapak, kalau ada teman megang di kepala kita, gitu. Apalagi megang itu agak apa? Pasti kita ada rasa marah. Karena anggota badan yang paling kita muliakan yaitu kepala. Sementara dalam sholat, kepala itu posisinya lebih rendah dari dukur. Sementara dukur itu tempat keluarnya sesuatu yang kotor. Sementara dalam sujud, posisi yang kita melihatkan kepala, terus dukur yang kita ogah. Apalagi ada ya orang habis dari WC lihat kaca yang dikacain, dukurnya ada nggak? Ada nggak? Kalau ada itu agak kelainan mungkin. Ada nggak dari WC keluar yang dikacain dukurnya, bukan badannya, bukan kepalanya? Mungkin kalau yang normal nggak ada ya mungkin. Karena kita merasa nggak enak melihat sesuatu yang jelek. Makanya disebut lubang depan dengan lubang belakang ini disebut sau'ata ini, sesuatu yang dua yang jelek. Makanya itu ditutupi sesuatu yang jelek, dua perkara yang dianggap jelek. Sementara dalam sholat dua sesuatu yang jelek tapi di atas kepala. Nah, ini menyimbolkan bahwa dalam sholat kita harus tawadhu dalam kehidupan, karena dalam diri kita itu ada unsur manusia itu banyak unsur. Ada unsur dari tanah, unsur dari air, unsur dari api. Hanya bapak-bapak senang api, mana-mana bawa api. Wajar tiap hari wudhu, tiap hari karena ada unsur api dalam diri manusia. Tiap hari kita pasti ada dalam kulit itu. Kalau nggak mandi ada 3 hari itu ada kulitnya. Daki. Membuktikan kita itu ada unsur tanahnya. Kita membutuhkan angin. Tiap hari kita tarik nafas, buang angin. Kita tarik nafas, buang angin. Itu buktikan kita itu ada dalam diri manusia ada unsur angin. Ada unsur tanah, kita pasti kalau nggak mandi 3 hari udah dapian. Kita butuh nafas, kita pasti butuh api. Dan juga yang terakhir butuh apa? 4 unsur. Pertama tadi apa? Unsur manusia itu 1 tanah. Yang kedua api. Yang ketiga air. Setiap hari kita minum. Membuktikan kita itu tercipta dari 4 unsur itu. Jadi tanah,
api, air, juga angin. Alhamdulillah kita berikan apa dalam kanjeng Nabi itu ada unsur rohania. Rohania itu sesuatu yang kita bisa terima dengan keimanan. Maka dalam Islam itu ada unsur keimanan. Kita Nabi menghadapi Allah di alam lahir, yaitu alam rohania, alam ketuhanan. Para bapak, para ibu, rahimahullah. Alhamdulillah kita bisa menghirup udara masih gratis. Coba dilihat di rumah sakit, setabung aja harganya 50.000, kita masih gratis. Alhamdulillah. Kita harus banyak bersyukur kita masih dapat oksigen gratis. Air kita nggak bikin, jadi kita alhamdulillah air kita masih enak diminum, enak dibuat mandi. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita beribadah. Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sholat ada unsur tawadu dalam disimbolkan dengan sujud. Dalam sholat juga ada istilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah persatuan Islamiyah, keislaman. Karena muslim akul muslim. Muslim sesama muslim itu saudara. Kita ini saudara. Jadi bersama saudara kita harus saling mengenal, saling sayang menyayangi. Alhamdulillah kita bisa tatap muka sehingga kita saling mendoakan dengan hadir dalam majlis insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam sholat banyak orang pejabat, banyak orang yang berpangkat, banyak orang yang kaya. Ketika kita sholat pasti semuanya nyeker. Ada nggak yang sholat pakai sepatu? Ada nggak? Mentang-mentang penuh sholatnya pakai sepatu misalkan? Ada kan? Nggak ada kan? Nah, itu membuktikan dalam sholat itu membuktikan tanpa ada memandang status sosial, semuanya rata. Alhamdulillah dalam sholat kita diajarkan saling kasih, saling asuh. Walau kita berpangkat, tetap ketika imam ruku kita ikut ruku. Jangan mentang-mentang kita punya jabatan, ketika imam ruku nggak mau ruku. Bisa-bisa kalau itu namanya apa? Kalau dalam bahasa Jawa namanya melawadi. Jadi dalam sholat ada unsur kesetaraan. Dalam ibadah sholat itu yang menjadi imam yaitu harus diikuti selama imam itu benar. Alhamdulillah. Ibu, Bu, suka ceramah yang panjang apa yang lebar? Panjang atau lebar? Kalau bapak-bapak sukanya yang ceramah itu yang panjang apa lebar? Soalnya biasanya kalau ibu-ibu sukanya ceramah itu yang panjang. Kalau bapak-bapak, tapi kasihan kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak. Jadi saya di sini nggak akan panjang lebar. Yang penting kita bisa mengambil hikmah dari Isra Mi'raj, yaitu sholat. Karena sholat itu merupakan tiangnya agama. As-sholatu iman tu'in. Jadi sholat itu tiangnya agama. Bagaikan rumah kalau tanpa tiang pasti akan berdiri. Makanya sholat itu merupakan mi'rajul mukminin, yaitu kalau pengen mi'raj berarti kita harus sholat. Karena sholat merupakan inti ruh menghadap Allah. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat masih semangat? Yang pertama tadi apa? Hikmah sholat, sifat tawadu. Yang kedua hikmahnya itu apa tadi? Menjalin ukhuwah Islamiyah. Sehingga ketika kita sholat berjamaah akan terjalin hubungan antara manusia dengan baik. Makanya dalam Isra Mi'raj itu ada dua garis, yaitu pertama garis horizontal, yaitu dari Isra-nya Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, berarti hablum minan nas. Yang kedua horizontal apa? Vertikal, atau dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, Rafa, Sidratul Muntaha sampai ke arah sampai menghadap Allah. Itu namanya hubungan vertikal atau hablum minallah.
Berarti di sana ada hikmah hablum minan nas, berarti kita berbuat baik kepada manusia, saling mengasihi, saling menyayangi, yang tua menyayangi yang muda. Bukan istri muda, yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Itu saling asa, saling asih. Itu hablum minan nas. Sementara hablum minallah, kita yakin, kita iman dengan seyakin-yakinnya bahwa Kanjeng Nabi merupakan makhluk terbaiknya, makhluk yang istimewa, karena dalam hadis seperti itu, laulaka makhluk akhlak. Seandainya kalau karena bukan engkau ya Muhammad, seandainya kalau bukan karena engkau Muhammad, aku kata Allah tidak akan menciptakan alam dunia. Berarti adanya alam dunia, adanya minuman, adanya makanan, jeruk, pisang, tempat yang indah ini, semuanya karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita saling ketemu silaturahmi karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua dalam majlis ini diberikan kemudahan dalam urusannya, atau ada yang punya utang cepat lunas utangnya, dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahi dalam segala pekerjaannya, diberikan turunan soleh dan soleha, dan memudahkan kita semua mati husnul khotimah, yaitu membawa iman di hati sehingga kita nanti diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaat uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama yaitu tadi dalam sholat sudah kita dapat berkahnya dalam sholat. Yang kedua, hikmahnya Isra Mi'raj itu untuk menyaring umatnya Kanjeng Nabi, mana yang benar-benar percaya pada Kanjeng Nabi, juga mana yang hanya pura-pura mengikuti Kanjeng Nabi. Karena pada saat itu ketika Kanjeng Nabi mengabarkan telah mengalami Isra Mi'raj, yang iman tambah iman, yang ragu-ragu mulai bimbang. Ini benar apa enggak? Yang apa? Ada yang sampai murtad, ada yang enggak sampai murtad. Ada yang orang kafir tambah benci pada Nabi, tambah kafir. Karena apa? Karena menganggap Isra Mi'raj itu sesuatu yang mustahil. Gitu. Jadi anggapan orang Quraisy bahwa enggak mungkin Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha sampai ke Arsy, beliau hanya ditempuh dalam waktu yang singkat, hanya sepertiga malam. Sementara orang yang pernah ke Masjidil Aqsa naik unta aja bisa sebulanan, mungkin lebih. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan hanya semalam, sepertiga malam, singkat. Makanya banyak orang yang menganggap Kanjeng Nabi itu ini benar-benar apa enggak? Jadi masih ada yang kurang imannya, kurang kuat meragukan pernyataan dari Nabi bahwa beliau telah melakukan Isra Mi'raj. Nah, sementara tokoh yang paling kuat imannya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau yang pertama meyakini bahwa Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj. Bahkan seandainya lebih dari itu pun, pernyataan Abu Bakar akan tetap meyakini bahwa Kanjeng Nabi yang benar. Itu makanya Abu Bakar disebut digelar as-Siddiq. Jadi orang yang paling membenarkan pernyataan apapun dari Kanjeng Nabi. Nah, dalam peristiwa itu ya salah satu tokoh. Jadi ada banyak tokoh yang menyatakan, ada yang percaya iman dengan Nabi, ada yang mengingkari Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj. Alhamdulillah, kita walaupun nggak pernah lihat Kanjeng Nabi, nggak pernah dengar suaranya, tapi kita punya kekuatan iman bahwa Kanjeng Nabi itu benar melakukan Isra Mi'raj. Makanya ada yang mengatakan imannya paling seperti itu umatnya Kanjeng Nabi yang paling akhir. Dia tidak melihat mukjizat langsung Kanjeng Nabi, tapi meyakini. Bahkan iman yang istimewa. Alhamdulillah.